Matikan semua lampu di sekitarmu dan pastikan tidak ada siapapun yang berdiri di belakangmu saat ini. Karena di lampu mati, kita tidak hanya mendengar cerita horor, kita memanggilnya. Begitu cerita ini dimulai, sesuatu akan ikut mendengarkan bersama kita. Jadi, sebelum semuanya terlambat, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi sebelum gelapnya datang ke arahmu. Mari kita mulai. Alia, seorang mahasiswi dari kota Jakarta, pulang ke desa ibunya di pedalaman Kalimantan setelah mendengar kabar pamannya sakit misterius. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sungai panjang yang sering diselimuti kabut malam. Namun, kepulangannya justru membuka pintu menuju kengerian lama. Teror Kuyang. Makhluk berwujud kepala dengan isi perut terurai yang terbang mencari darah segar. Malam demi malam, suara menghisap dan teriakan samar terdengar di atap rumah warga. Bayi-bayi jatuh sakit, ternak mati kehabisan darah, dan warga dihantui ketakutan. Alia tak hanya jadi saksi, tapi juga target. Untuk menghentikan Kuyang, ia harus membuka rahasia kelam keluarganya sendiri, bahwa darahnya membawa ikatan lama dengan makhluk itu. Hutan Kalimantan malam hari tidak pernah benar-benar sunyi. Ada bunyi serangga, lolongan anjing hutan, dan desir angin di pepohonan tinggi. Tapi di malam tertentu, semua suara itu berhenti. Sunyi pekat dan hanya menyisakan suara. Seperti seseorang menghisap dari kejauhan. Di desa tempat ibuku lahir, orang-orang percaya bahwa itu tanda Kuyang sedang mencari mangsa. Kepala terlepas dari tubuh, rambut panjang tergerai dan isi perut menjuntai. Ia terbang mencari darah segar, terutama darah bayi dan perempuan muda. Dan aku, Alia, baru saja pulang ke desa itu. Tanpa sadar, aku akan menjadi bagian dari teror panjang yang tak akan kulupakan. Alia menaiki perahu kecil menyusuri sungai. Kabut tebal menutupi pandangan. Di tepi sungai, rumah-rumah panggung kayu tampak berdiri rapuh. Aroma tanah basah bercampur kayu tua menusuk hidung. "Dek, jangan keluar malam-malam di sini," kata pengemudi perahu. Banyak yang sudah lupa menjaga diri, tapi ada yang tidak pernah pergi. Alia mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya, Pak?" Lelaki itu hanya terdiam dan mendayung lebih cepat. Malam pertama, Alia tidur di rumah neneknya. Atap rumah berderit pelan. Dari luar terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang menghisap dengan keras. Ia membuka mata. Lampu pelita bergetar. Bayangan di dinding bergerak aneh. Tiba-tiba
terdengar suara benda berat jatuh di atap. Lalu ada suara kuku mencakar kayu. Nenek masuk tergesa, menutup jendela rapat-rapat. "Jangan lihat keluar. Jangan sekali-sekali menengok kalau mendengar itu." Alia gemetar. Tubuhnya sangat dingin. Malam pertama di desa, ia sudah merasakan ketakutan yang nyata. Keesokan paginya kabar menyebar. Seorang bayi jatuh sakit. Tubuhnya pucat dan ibunya mendapati bercak darah di kain tidurnya. Warga berbisik, "Itu Kuyang." Yang lain menimpali, "Semalam ada yang lihat kepala dengan rambut panjang terbang di atas pohon nangka." Suara desa penuh bisikan, penuh rasa takut. Semua orang menyalakan api di bawah rumah panggung mereka setiap malam. Ada yang menggantung bawang putih dan daun tertentu di jendela. Tapi suara seperti orang menghisap itu tetap terdengar. Alia menemukan pamannya lemas di ranjang. Wajahnya pucat. Ada luka kecil di lehernya seperti bekas gigitan. "Ia datang padaku," bisik pamannya lemah. "Kuyang itu perempuan, matanya merah, rambutnya menjeratku." Tubuh ayah Alia menggigil. Seumur hidup ia hanya mendengar cerita, tapi kini melihat sendiri akibatnya. Malam berikutnya, Alia terbangun karena suara hisapan tepat di luar jendela kamarnya. Dengan rasa takut, ia mengintip celah kecil. Di luar, ia melihat kepala perempuan melayang. Dengan rambut panjang tergerai, lidah menjulur, dan isi perut menggantung, berkilat terkena cahaya bulan. Matanya merah menatap ke arah Alia. Alia terjerembab mundur, menutup mulut agar tidak berteriak. Kepala itu mendekat ke jendela. Suara hisapan semakin keras. Lalu tiba-tiba suara ayam jantan berkokok. Kuyang itu terbang menjauh ke arah hutan dan menghilang. Nenek akhirnya mengungkapkan kebenaran. Kuyang itu bukan orang asing, Alia. Dia dulu manusia. Seorang perempuan yang mencari kesaktian. Untuk awet muda, ia menyerahkan dirinya pada ilmu hitam. Tapi sebagai gantinya, ia haus akan darah. Alia terdiam. "Kenapa dia datang padaku, Nek?" Nenek menunduk dengan wajah berat. "Karena dalam darahmu ada ikatan dengannya. Kau keturunan seseorang yang pernah menolongnya. Dan Kuyang itu belum selesai dengan keluarga kita." Warga desa akhirnya sepakat melakukan ronda malam. Mereka membawa obor, parang, dan mantra. Malam itu suara hisapan terdengar dari arah kebun. Orang-orang berlari, dan benar, di atas pohon kelapa, sesosok kepala dengan isi perut terurai menatap ke arah mereka. Teriakan membahana. Warga melempar batu, kayu, bahkan parang. Kuyang itu menghindar dengan lincah. Terbang berputar dan mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga.
Alia hanya bisa berdiri gemetar. Tubuhnya kaku, tapi ia merasa tatapan Kuyang itu hanya tertuju padanya. Hujan deras turun. Rumah Alia berderit dengan hebat. Suara hisapan kembali terdengar. Kali ini terdengar lebih dekat dan lebih kuat. Kuyang itu menyerang langsung. Rambut panjang menjerat kusen jendela. Matanya merah menyala. Alia berteriak, dan nenek tiba dengan berlari membawa botol minyak dan daun-daun pahit. Dari luar warga mendengar teriakan Alia. Mereka berdatangan menyalakan api besar dan membacakan doa-doa. Kuyang itu meraung, tubuhnya bergetar hebat. Dengan teriakan panjang, ia terbang menembus hutan menuju hutan yang gelap. Akhirnya nenek menceritakan cerita yang membuat aku semakin ketakutan. Kuyang itu dulu adalah saudara jauh kita, Alia. Dia pernah menuntut ilmu hitam dan keturunannya terkutuk. Karena itulah dia mengincar darah kita. Darahmu juga. Tubuh Alia gemetar hebat dan seakan membeku. Jadi ini bukan hanya kebetulan. Ia memang ditakdirkan bertemu dengan makhluk itu. Warga desa yang sudah jengah dengan ketakutan yang berulang memutuskan mengadakan ritual besar. Malam itu semua api dinyalakan. Doa-doa dilantunkan. Tiba-tiba Kuyang itu muncul, melayang di atas desa dengan raungan panjang. Wajahnya penuh dengan amarah. Rambutnya menjuntai dan isi perutnya kembali berkilat oleh cahaya api. Ia terbang menukik ke arah Alia. Tapi warga menghadangnya dengan doa dan api. Suara jeritan menggema di seluruh desa. Tubuh Kuyang tersebut terbakar cahaya api dan doa. Lalu perlahan meledak menjadi abu yang berterbangan. Suasana hening dan desa kembali tenang. Alia berdiri di depan rumah panggung, memandang hutan yang gelap di depan sana. Hatinya masih bergetar. Ia tahu cerita ini tidak berakhir di sini. Legenda Kuyang terlalu tua, terlalu dalam akarnya. Tapi malam itu ia berhasil selamat. Dan ia akan selalu ingat. Di balik suara sunyi malam ada tarikan nafas panjang yang mungkin kembali suatu hari nanti.